Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Aprilia, NIM 21030360772, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan tentang pentingnya moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim. Baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri dalam beragama, masyarakat membutuhkan sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau ekstrim. Ukuran tersebut dapat diperbaiki dengan berlandaskan pada sumber-sumber terpercaya seperti nas agama yaitu Al-Quran dan Sunnah, aturan dalam konstitusi negara, kearifan lokal pada suatu tempat, dan kesepakatan bersama yang terjadi dalam bentuk konsensus. Moderat menjadi sebuah kata yang seringkali disalahartikan dalam kehidupan sosial beragama di Indonesia. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa orang yang moderat tidak memiliki keteguhan dalam pendirian, tidak serius, bahkan tidak menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Moderat disalahartikan dengan sebagai kompromi keyakinan secara teologi antara satu agama dan agama yang lain. Moderat harus dipahami dengan percaya diri terhadap ajaran agama yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, yang mengarahkan pada kebenaran pada tujuan substantif dari agama itu sendiri. Kebiasaan masyarakat, lebih khusus di Indonesia, adalah melakukan kegiatan-kegiatan doa massal di masjid ataupun di tempat lain. Akan tetapi, kegiatan doa-doa massal tersebut di tengah pandemi COVID-19 sebaiknya dibatasi dan dikurangi. Kita tidak menginginkan bahwa doa-doa massal tidak menolong, justru menjadi penyebab penularan wabah COVID-19, mungkin dapat dipahami secara logis oleh sebagian kalangan. Bahkan, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kegiatan doa-doa massal sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi warga negara. Umat membutuhkan pendekatan khusus dalam melakukan edukasi agar tidak terjadi konflik internal umat dalam suatu agama atau antar agama dalam menghadapi wabah COVID-19. Salah satunya dengan lebih aktif lagi. Mensosialisasikan gerakan moderasi beragama, Kementerian Agama mengambil peran dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan yang tujuan utamanya berdasarkan moderasi beragama. Misalnya, edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada rumah ibadah. Edaran yang berisi tentang pentingnya mencegah penyebaran COVID-19 di rumah ibadah dengan mengajak jajaran instansi di bawah Kementerian Agama untuk mensosialisasikan dan mensinergikan edaran tersebut di tengah masyarakat. Pada sisi yang lain, MUI sebagai lembaga independen yang mengayomi umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang secara langsung dapat menghambat penyebaran wabah. Meskipun demikian, MUI harus bekerja keras lagi dalam lebih mencerdaskan umat tentang pentingnya konteks moderasi beragama, agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak menyisakan konflik di tengah masyarakat. Bahkan mungkin akan lebih baik lagi jika dapat merangkul semua kalangan sesuai kondisi yang ada.
Untuk meningkatkan sikap moderat umat dalam beragama, harus mengikuti anjuran pemerintah dan fatwa-fatwa ulama, baik ulama dunia maupun MUI. Nilai moderasi menjadi karakteristik fatwa di tengah hegemoni paham ekstremis dan radikal. Karakteristik fatwa yang mengandung nilai moderasi tetap membutuhkan pemikiran ulang yang serius. Kebutuhan terhadap fatwa yang moderat dalam kasus COVID-19 sangat vital karena bisa berdampak pada kegiatan rutinitas ibadah di masjid atau rutinitas keseharian umat Islam seperti bekerja, bersekolah, kegiatan perkuliahan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Kesimpulannya, setiap orang, lebih khusus umat Islam, harus prioritas sikap moderat dalam beragama pada masa pandemi COVID-19 karena menjadi sebuah keharusan. Untuk itu, umat sebaiknya lebih memahami menjaga keselamatan diri dan masyarakat luas lebih utama karena tidak ada alternatif lain dibandingkan dengan memaksakan kehendak untuk melaksanakan ibadah di masjid atau di rumah ibadah lainnya. Hukum Islam memberikan pilihan rukhsah ketika umat dalam kondisi sulit atau meninggalkan sholat di masjid. Di sisi lain, umat dituntut untuk lebih memahami fikih di tengah wabah COVID-19 dengan tidak meninggalkan fikih konvensional. Untuk itu, membangun moderasi beragama saat pasca pandemi COVID-19 menjadi sebuah keharusan, terutama relasi antara manusia dengan cara menghindari dan memutus penularan virus tersebut dengan berbagai cara. Pembiasaan diri untuk menerima sesuatu yang ditimbulkan oleh COVID-19 dari berbagai aspek, terutama pembiasaan ibadah umat, pertimbangan kaidah menghindari kemudaratan lebih utama dibanding melaksanakan maslahat, menjadi cara dalam Islam untuk tetap menjaga moderasi beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.